ini nggak bisa serta-merta disandingkan ya. Oh, oke. Kalau sikap Indonesia tidak berubah, kita pun juga sebagai warga negara, sebagai umat Islam juga tetap kita membela dan mendukung kemerdekaan Palestina. Itu tidak berubah. Masjidil Aqsa harus kembali ke pangkuan Palestina. Ini perjuangan yang tidak boleh bergeser 1 inci pun. Kita tetap posisinya adalah mendukung dengan kuat untuk kemerdekaan Palestina. Itu. Untuk kembalinya Masjidil Aqsa ke Palestina. Yeah. Tapi soal bola ini juga sendiri karena FIFA ini punya statuta sendiri, punya aturan main sendiri gitu loh. Oke. Jadi memang ya nggak bijak kalau ini dicampur adukkan gitu loh. Meskipun ya sepak bola memang nggak bisa lepas dari politik, tetapi tidak semuanya sepak bola itu harus dicampur dengan politik. Kita harus dan tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Yeah. Tapi tolong jangan Anda kubur impian anak-anak muda Indonesia gitu loh. Ini kan bisa sebetulnya dikompromikan kan. Yeah. Kita tetap mendukung Palestina, sementara impian anak-anak muda Indonesia untuk tampil di event dunia ini tetap jalan. Harapannya kan seperti itu. Yeah. Piala Dunia Under 20 ini sebetulnya menjadi harapan semua masyarakat ya. Yeah. Kapan lagi kita ini bisa melihat timnas kita main di event Piala Dunia. Meski ini U20 ya. Yeah. Tapi ini sebetulnya kan prestasi yang luar biasa. Karena dengan menjadi tuan rumah otomatis kita mendapatkan ya partisipan khusus gitu loh. Karena kalau melalui jalur seleksi Indonesia itu masih jauh gitu loh. Belum lolos juga ya. Masih jauh gitu loh. Oke. Ini ASEAN aja kan nggak ada yang lolos, kayak Vietnam, Iya. kayak apa Thailand nggak lolos kan. Ini kesempatan Indonesia. Ini sebenarnya menjadi lompatan, penyemangat gitu loh. Nah juga tentu ini menjadi angin segar bagi perekonomian setelah kemarin terhantam COVID 2 tahun. Ini ada event yang besar. Ini kan juga hotel-hotel siap panen kan. Iya. Sebetulnya udah di depan mata, tinggal 2 bulan lagi. Tiba-tiba ada ya apa ya? Kalau saya bilang mungkin blunder lah dari kita sendiri. Ini yang kita sayangkan itu loh. Iya. Yang kita sayangkan di situ. Ya sebetulnya kalau memang nggak sepakat, ya kenapa dulu tanda tangan, teken. Ini kan soal komitmen aja. Iya. Proses ini kan lama, sebagaimana disampaikan Pak Jokowi kemarin. Ini sudah sejak 2019 kan, Iya. dan bukan proses yang gampang. Melalui bidding, terus melalui survei, cek sana, cek sini, lobby sana, lobby sini. Ini kan proses yang lama dan makan biaya banyak itu loh. Iya. Kalau memang nggak siap, kenapa dulu daftar? Apakah nggak tahu kalau yang namanya Israel itu bagian daripada FIFA? Israel itu diakui menjadi bagian daripada negara sepak bola kan? Ya otomatis itu kan harus sejak awal sudah harus dihitung kan? Ya. Harusnya gitu loh. Dan juga kenapa kemarin tidak pernah ada suara macam-macam? Padahal Israel beberapa kali ngirim kontingen juga ke Indonesia. Berapa tahun yang lalu kan juga ada balap sepeda di Velodrome Jakarta. Itu 2 atau 3 atlet Israel ikut berlaga di situ. Terus pernah juga atlet panjat tebing atau apa ya kalau nggak salah. Itu juga ada atletnya. Dan adem-adem aja, nggak ada protes gitu loh. Iya.
Bahkan yang lebih anu lagi kan ketika di Bali tahun kemarin ada pertemuan parlemen itu perwakilan Israel datang Begitu ya. dan disambut dengan ya karena itu bagian dari diplomasi kan untuk mendamaikan kan. Itu loh. Nah, kenapa tiba-tiba sekarang ketika Piala Dunia sudah di depan mata tiba-tiba ditolak Israelnya. Itu yang menjadikan perih lah bagi kita masyarakat bola kan di situ. Masyarakat bola ya. Iya, tapi ini tadi statement Gus Yusuf seorang penggemar bola lah, mania bola gitu seperti itu. Nah, di sisi lain kan Gus Yusuf juga ditunggu-tunggu ini statementnya terkait dengan tokoh agama, seorang kiai ini tentu banyak terkait dengan Israel. Kemarin kan juga disangkut pautkan dengan agama ini Gus soalnya ini. Jadi memang ini nggak bisa serta-merta disandingkan ya. Oh, oke. Kalau sikap Indonesia tidak berubah, kita pun juga sebagai warga negara, sebagai umat Islam juga tetap kita membela dan mendukung kemerdekaan Palestina. Itu tidak berubah. Masjidil Aqsa harus kembali ke pangkuan Palestina. Ini perjuangan yang tidak boleh bergeser 1 inci pun. Kita tetap posisinya adalah mendukung dengan kuat untuk kemerdekaan Palestina. Itu. Untuk kembalinya Masjidil Aqsa ke Palestina. Yeah. Tapi soal bola ini juga sendiri karena FIFA ini punya statuta sendiri, punya aturan main sendiri gitu loh. Oke. Jadi memang ya nggak bijak kalau ini dicampur adukkan itu loh. Meskipun ya sepak bola memang nggak bisa lepas dari politik, tetapi tidak semuanya sepak bola itu harus dicampur dengan politik. Kita harus dan tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Yeah. Tapi tolong jangan Anda kubur impian anak-anak muda Indonesia gitu loh. Ini kan bisa sebetulnya dikompromikan kan. Yeah. Kita tetap mendukung Palestina, sementara impian anak-anak muda Indonesia untuk tampil di event dunia ini tetap jalan gitu loh. Harapannya kan seperti itu. Yeah. Karena Duta Besar Palestina aja welcome itu loh. Oke. Duta Besar Palestina juga mempersilahkan, silahkan kalau ini soal sepak bola. Kita tidak khawatir dengan komitmen Indonesia. Yeah. Itu Dubes Palestina ngomong seperti itu kan. Bahkan Dubes Palestina mengatakan bahwa pelatih bola kami pun dari Israel. Yeah. Jadi tim Palestina itu pelatih bolanya ngambil dari Israel. Ini soal bola loh. Soal bola ya? Iya. Oke. Bahkan 2 orang pemain Israel itu naturalisasi dari Palestina dan Muslim. Striker sekaligus kapten tim Israel itu Muslim gitu loh. Begitu. Ini kan Terus kenapa kita gaduh sendiri ya guys ya? ya ini tahun politik lah ya. Menuju 2024 ya. Iya, Okay. ya itulah yang nggak elok kan di situ itulah. Tapi ya by the way sekarang ya sudah putusan. Ya. Kita memang sekarang ini Pak Erik juga lagi berangkat lagi ke Eropa untuk lobby. Karena juga ini kan bahayanya Indonesia ini nanti disanksi. Sanksi berupa? Ya dikucilkan dari masyarakat sepak bola internasional. Ini yang berbahaya. Oke. Pemainnya nanti nggak boleh ikut event-event turnamen internasional. Ya. Ini bahaya. Maka Pak Erik lagi coba ke Eropa, ke FIFA untuk ngelobi lagi. Udahlah kita batal, terimalah. Tapi jangan disanksi gitu loh. Begitu. Ya. Dan juga ini ada kans untuk ngelobi Piala Dunia usia 17, usia 17 tahun, yang sedianya akhir tahun ini digelar di Peru, itu juga dibatalkan. Begitu. Kalau Peru dibatalkan sih karena soal infrastrukturnya nggak siap. Oke. Karena lagi krisis, lagi concern pemulihan ekonomi, nggak sempat bangun stadion lah bahasa sederhananya gitu. Ini kosong lah ini. Coba di lobby lah untuk Tombo Gelo mungkin.
Iya. Tapi emang aneh bangsa kita ini. Ya, sukanya gaduh sendiri nih. Lah iya, ini yang ya sekali lagi lah, ini sepak bola harus tetap jalan. Tetap jalan ya. Tetap jalan terus. Karena di depan mata besok ada SEA Games, ada Asian Games. Ya. Ini jangan terus kendor semuanya lah. Tapi ini juga menjadi pelajaran lah untuk para pemangku kebijakan. Ya. Jangan asal bikin statement, bikin yang ujungnya semua merasakan. Semua merasakan. Karena jelas pembatalan ini karena intervensi pemerintah. Bukan karena hal-hal yang lain. Ada yang mengatakan ini kan soal kanjuruhan. Ya, mungkin ada relasi dari situ. Ya. Kanjuruhan itu sampai hari ini pun kita juga tetap menuntut untuk diteruskan prosesnya. Ya, sampai clear ya. Sampai clear. Itu tidak boleh berhenti gitu loh. Itu berdiri sendiri. Ini harus jalan terus. Ya. Nah, soal kanjuruhan itu kan lobby Indonesia berhasil. Akhirnya Indonesia tidak di-ban, tidak disanksi. Ya. Padahal korbannya begitu banyak. Oke. Ya, dalam posisi Indonesia seperti itu yang tidak memiliki nilai tawar, lemah, cek kakean pola. Nolak iki, ya udah langsung cabut aja ya. delete saja gitu kan. Begitu. Langsung di delete gitu loh. Jadi ini pure karena intervensi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam hal ini sebagai salah satu lokasi atau venue Bali dan Jawa Tengah itu yang memang ini menjadi titik balik penolakannya di situ itu sebetulnya. Ya meskipun tetap ada relasi-relasi yang lain. Baik. Ya, itu menjadi catatan lah. Ya memang gak heran ya ketika pemerintah pusat Pak Jokowi kenceng kayak gitu, sementara pemerintah daerahnya kok nggak nyambung gitu loh. Kok bisa ini ya, Gus? Nah itulah politik. Baik, Gus tadi kan Gus Yusuf menyampaikan ada pihak-pihak yang dirugikan, termasuk apapun yang sudah ada korelasinya dengan sepak bola ini atau olahraga, sport tourism dan juga yang macam-macam lainnya, hotel dan juga pembuat jersey dan juga yang lainnya ini. Iya, ada teman Surabaya itu, aduh, bapak kula pun kadung damel jersey, sudah bikin kaos, sudah bikin slayer, siap buka lapak di Tambak Sari, ternyata batal. Itu kan kasihan. Bagi mereka bukan duit sedikit loh untuk modal kayak itu, 20 juta, 25 juta, dan itu banyak yang udah nyiapin, jaketnya udah jadi, kaosnya udah jadi. Itu juga hotel-hotel, cateringnya, wah ini rentetannya panjang ya. Maka kerugian secara material mungkin ya ada yang mengatakan bisa sampai 15 triliun, 40 triliun dari potensi yang masuk itu loh. Iya, begitu. Kalau yang untuk persiapan nih ya mungkin sekitar 3 triliun udah keluar. Begitu. Wah itu kalau ya sudahlah namanya. Gimana, Argentina sudah diterima kok ya. Iya. Baik, tapi ada tidak Gus pihak-pihak atau siapakah pihak yang diuntungkan dari peristiwa ini Gus sebenarnya? Ya Argentina yang paling diuntungkan. Paling diuntungkan ya. Kalau dalam negeri semoga tidak ada yang merasa diuntungkan lah. Karena ini duka semua masyarakat. Harusnya ya. Dan sepak bola itu adalah olahraga pemersatu bangsa. Ketika nonton timnas, semua orang lupa dia sukunya apa, agamanya apa, partainya apa, semua bisa kumpul jadi satu. Gitu loh. Sepak bola adalah olahraga masyarakat, pemersatu bangsa itu loh. Begitu. Jadi ya semoga tidak ada yang menari-nari di atas luka. Gitu. Itu harapannya ya. Saya sih kemarin harapannya Gus Yusuf bisa menyaksikan kancah internasional kelas dunia di Qatar gitu. Wah besok Dimas di Jawa Tengah ada kok, tenang aja gitu. Iya, kapan lagi gitu. Ternyata gak jadi juga nih. Bisa nonton di Solo, nonton di Surabaya. Baik. Iya. Baik, terima kasih Gus. Nasihat Gus untuk para pemain kita, termasuk juga atlet-atlet kita yang tentu ini sangat
apa ya namanya, perlu spirit yang harus dibangun lagi nih Gus. Ya harus tetap semangat Mental. lah. Saya juga terus terang agak gelo juga ketika melihat timnas kemarin datangin Pak Jokowi malah pada mau daftar polisi, mau daftar PNS. Ini gimana nak? Baru kayak gini aja udah letoy gitu loh. Iya. Ya harus terus lah. Kalau Anda sudah memilih sepak bola ini menjadi jalur kehidupannya, menjadi jalur prestasinya, harus konsisten lah. Masa baru kayak gini terus, udahlah saya tak jadi PNS aja lah. Banyak yang terima meskipun ya Gus ya. Iyalah, tapi kan itu aset yang mahal bagi kita. Jangan pupus, jangan layu sebelum berkembang. Itu yang iman-iman di situ kan. Iya oke. Tapi juga kita harus siapin generasi terus ya Gus ya. Ya harus terus lah. Ya kita tetap bermimpi, Iya. boleh kan mimpi Iya. bahwa Indonesia akan mentas di Piala Dunia nanti. Entah usia berapa. Ya semoga melalui jalur kualifikasi lah. Tentu ini bukan hal yang mustahil kalau berlatih keras dan semua komponen bangsa ini mendukung, Iya. kompetisinya rapi, terus pembinaan usia dininya juga jalan. Insya Allah lah, mungkin ya 5, 10, 20 tahun lagi. Amin ya. Oke, mungkin dari kalangan santri juga ada nanti ya main Ya ya. semoga.